Assalamualaikum, selamat siang. Saya Nurlela Sari, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 33 Kota Bekasi. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan membuat materi coaching tentang modul 2.3. Ada yang pertama. Saya Benny Setiawan, CGP Angkatan 8 dari SMKN 3 Kota Bekasi. Dan di sebelah saya Deslian Semenulang, CGP Angkatan 8 Kota Bekasi dari SMA Negeri 13 Bekasi. Ya, mari sama-sama kita saksikan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi hari ini kita akan melakukan latihan coaching yang dimana saya sebagai observer ya. Ya, Pak. Dan Bu Lela sebagai coaching, Pak Benny sebagai Coach. Sebelum kita mulai kegiatan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan saya tanyakan khususnya kepada Ibu Nurlela. Sebagai seorang coach ya, yang dalam proses coaching kali ini saya sebagai observer. Ada beberapa poin yang akan saya amati nanti yang tercantum dalam rubrik penilaian, yaitu ada tujuan, alur tirta, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan dalam kegiatan coaching hari ini, semoga terlihat 3 kompetensi itu ya Bu ya. Ya, siap, insya Allah. Dan yang pertama yaitu present dan kehadiran penuh. Ya. Terus yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Sebelum mulai selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Lela. Pada kesempatan kali ini kompetensi yang mana yang Ibu lebih kembangkan? Ya, terima kasih Pak Dos untuk kesempatannya. Pada kompetensi coaching yang akan saya kembangkan saat ini adalah ada 3 Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, ada 3 Bu ya. Yang pertama tadi yaitu ya presensi atau kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian dari yang ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang lebih Ibu fokuskan atau lebih dikembangkan gitu? Iya, terima kasih Pak. Dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini tuh adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Menurut Bu Lela, pertanyaan yang berbobot seperti apa yang Ibu Lela inginkan? Ya. Yang saya inginkan, harapan saya itu saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sehingga dapat mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya yang dihadapi saat ini, dan kemudian selain itu juga dapat membantu coach dalam memecahkan permasalahannya. Oke, silakan. Ya. Oke. Terima kasih Pak Dos. Ya. Baik Pak Benny, Ya. Assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam. siang Pak Benny. Selamat siang. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah ya, kalau sehat semoga kita sehat selalu. Ini Pak, dari pembincangan kita yang lalu Ya. Mengenai keinginan Bapak untuk membuat media pembelajaran ya Pak. Ya. Ya, hari ini saya ingin berbincang sedikit sama Bapak mengenai kelanjutan rencana kita, bisa Pak? Boleh, boleh. Bu. Boleh ya. Alhamdulillah. Baik Pak Benny, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai pemahaman Bapak dulu nih mengenai media pembelajaran. Ya. Ya, siap Bu Lela. Bagaimana? Sebelumnya Bapak tuh pakai media pembelajaran apa Pak? Dari rate 1 sampai 10, kira-kira menurut Bapak pemahaman Bapak sudah sampai mana mengenai media pembelajaran yang Bapak pakai sebelumnya? Dari media yang saya pakai sebelumnya anak kurang memahami ya, dan pembelajaran saya menjadi kurang menarik buat mereka seperti itu. Kurang memahami ya Pak, masih konvensional ya, masih yang biasa, sehingga kurang menarik ya buat anak-anak Bapak. Iya betul Bu Lela. Jadi hasil dari pembelajarannya kurang maksimal, banyak anak yang masih di bawah KKM hasilnya. Masih itu ya Pak ya. Nah, kemudian kalau responnya Pak, respon anak terhadap pembelajaran Bapak sebelumnya itu seperti apa Pak? Ya, harapan saya ke depan sih bisa dapat memperbaiki ya media pembelajaran yang saya gunakan sehingga anak dapat mendapatkan hasil yang maksimal Bu, jauh di atas KKM, karena itu
saya berkeinginan mempelajari media Canva. Iya, berarti selama ini masih kurang maksimal, banyak anak yang masih di bawah KKM ya Pak, sehingga keinginan Bapak tuh untuk membuat media Canva ya. Betul. Kalau begitu, bagaimana Pak harapan Bapak ke depannya Pak? Itu, ya harapan Bapak. Harapan Bapak. Harapan saya ke depannya dapat memperbaiki pembelajaran yang sudah saya gunakan, sehingga anak itu bisa meningkat lagi pencapaiannya ya, lebih jauh di atas KKM seperti itu. Oke, bagus sekali ya Pak harapan Bapak ya. Jadi harapan Bapak tuh untuk anak ya, untuk anak, untuk siswa ya, menginginkan perubahan dari hasil pembelajarannya ya Pak ya. Nah, baik, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu nih, terlebih dahulu sampai sejauh mana sih pemahaman Bapak tentang media Canva? Kan tadi katanya Bapak pengennya Canva tuh ya, pengen pembuatan Canva. Emang sejauh mana sih Bapak? Saya belum pernah menggunakannya sih Bu, tapi yang saya tahu dapat membuat media pembelajaran yang bagus dan menarik melalui Canva itu. Jadi Bapak belum pernah ya, belum pernah memakainya, tapi Bapak sedikit tahu, pernah lihat ya. Kalau pakai Canva itu bisa meningkatkan pembelajaran ya, dengan ada video di situ, ada gambar-gambar ya Pak. Kemudian pakai PowerPoint-nya juga jadi menarik ya Pak. Oke. Kira-kira Bapak kapan ada waktunya nih untuk rencana kita? Mungkin besok Bu ya, besok jam 5 saya kosong. Ya, besok ya Pak. Besok jam 5, insya Allah saya juga kosong Pak. Untuk persiapan nih, nanti malam di rumah Bapak buka dulu di laptop, Bapak buka dulu di Google gitu kan, Bapak cari Canva. Nah nanti Bapak lihat-lihat dulu Pak. Nah itu untuk kemudahan kita di esok hari ya. Bapak boleh lihat-lihat dulu, boleh searching dulu ya. Oke, baik. Nah kemudian nih nanti ke depannya setelah kita belajar nih besok nih kan, kita besok belajar Canva, kita bikin media pembelajaran yang interaktif gitu kan. Nah setelah itu kira-kira kapan sih Pak mau dipakainya gitu di kelas Bapak? Ya mungkin setelah pembelajaran kita lakukan dan saya sudah memahami, mungkin keesokan harinya langsung akan saya aplikasikan dalam pembelajaran saya nanti. Oh gitu ya? Jadi langsung besok harinya nih ya Pak ya? Iya. Kan kalau ditunda-tunda suka lupa juga. Iya betul, siap deh. Baik, kalau besok saya tunggu ceritanya ya Pak. Nanti setelah Bapak di kelas memakai Canva gitu kan, saya tunggu cerita gimana ceritanya di kelas tuh anak-anak responnya seperti apa. Ya, dan jangan lupa apa yang harus disiapkan. Dan sampai ketemu besok. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mantap nih Bu Nurlela, terima kasih nih, hebat. Bagaimana rasanya setelah di coaching Bu Nurlela? Alhamdulillah saya sudah merasa lega Pak, merasa lega. Alhamdulillah ya Pak ya, berkat seorang coach yang sangat luar biasa. Ya, mantap, Alhamdulillah. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan sebagai masukan lah, atau pertanyaan untuk saya untuk mengevaluasi. Secara garis besar sudah terlihat proses coaching sesuai berjalan dengan alur tinta, sudah terlihat seperti itu. Alhamdulillah Pak. Selanjutnya tadi kan coach sudah fokus menggali informasi kepada coaching tentang pertanyaan yang berbobot. Untuk pertemuan selanjutnya, apalagi yang perlu dikembangkan oleh Ibu Nurlela? Ya. Untuk pertemuan selanjutnya yang ingin saya kembangkan itu berarti ada dua ya Pak. Yang pertama itu memberikan kehadiran penuh, dan yang kedua itu menjadi pendengar aktif. Ya. Mudah-mudahan ya Bu, nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa menggali lebih banyak lagi. Tadi menurut saya sih sudah bagus, semuanya berjalan, di mana coaching juga sudah bisa menemukan atau menggali solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi coachingnya sudah terpancing atau bisa menggali sendiri ya solusinya. Aduh, siang hari ini kita harus sholat lagi nih. Kita cukupkan ya. Siap Oke. Bapak. Ya, Terima kasih Pak semua ya. Terima kasih Pak Beni. Ya.